Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karisma Fitria Yustiani, mahasiswa Universitas 11 Maret, kelas 2B dengan NIM K7120-148. Di sini kita akan belajar tentang pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Materi kita kali ini mengenai hak asasi manusia. Makna hak asasi manusia terdiri dari yang pertama adalah hak, yang kedua adalah kewajiban. Kita mulai dari yang pertama dulu, yaitu makna hak asasi manusia. Di sini saya punya fakta yang harus kalian pahami sebelum kalian masuk ke makna hak asasi manusia. Perhatikan fakta berikut ini. Dari fakta tersebut, sebenarnya yang melekat dalam diri manusia itu ada 3. Yang pertama adalah hidup, yang kedua adalah kebebasan, yang ketiga adalah kebahagiaan. Nah, dari hal 3 tadi dapat kita artikan sebagai hak asasi manusia. Secara sederhana, pengertian hak asasi manusia adalah hak dasar yang dimiliki oleh manusia menurut kodratnya. Pada hakikatnya, hak asasi manusia itu terkandung dalam 2 makna. Yang pertama, hak asasi manusia adalah hak alamiah yang melekat dalam diri setiap manusia. Yang kedua, hak asasi manusia adalah sebuah instrumen atau alat untuk menjaga hakikat dan martabat manusia sesuai dengan kodratnya. Ciri-ciri khusus hak asasi manusia. Yang pertama adalah hakiki. Pengertian dari hakiki adalah hak asasi semua umat manusia yang sudah ada sejak lahir. Yang kedua adalah universal. Artinya, hak asasi manusia berlaku untuk semua orang tanpa memandang status, suku, gender, dan lain-lain. Yang ketiga adalah tidak dapat dicabut. Dan yang terakhir adalah tidak dapat dibagi. Artinya, semua orang berhak mendapatkan semua hak. Selanjutnya adalah macam-macam hak asasi manusia. Yang pertama, hak asasi pribadi, seperti hak hidup, hak bebas bergerak, hak bebas menyatakan pendapat, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah hak asasi politik. Yang ketiga adalah hak asasi hukum. Yang keempat adalah hak asasi ekonomi. Yang kelima adalah hak asasi peradilan, di mana seseorang berhak mendapatkan pembelaan hukum dan persamaan perlakuan di hadapan pengadilan. Yang keenam adalah hak asasi sosial budaya. Namun, tak banyak orang di antara kita sering melakukan pelanggaran hak asasi manusia. Pelanggaran hak asasi manusia adalah setiap perbuatan seseorang atau sekelompok orang, termasuk aparat negara, baik disengaja atau kelalaian yang secara hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, dan mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok yang dijamin oleh Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Pelanggaran hak asasi manusia dapat berupa kekerasan fisik, seperti kebrutalan polisi, sementara hak-hak seperti hak atas peradilan yang adil juga dapat dilanggar, di mana tidak ada kekerasan fisik yang terlibat. Jenis pelanggaran lainnya terjadi ketika ada konflik antara individu atau kelompok dalam masyarakat. Jika negara tidak melakukan apapun untuk ikut campur tangan dan melindungi orang dan kelompok yang rentan, berarti ia berpartisipasi dalam pelanggaran. Contohnya, di Amerika Serikat, negara gagal melindungi orang kulit hitam. Dan Amerika ketika hukuman gantung sering terjadi di seluruh negeri.
Selanjutnya, kasus pelanggaran hak asasi manusia juga dapat dikategorikan ke dalam dua jenis, yaitu yang pertama adalah kasus pelanggaran hak asasi manusia yang bersifat berat. Kasus ini meliputi 1. Pembunuhan massal atau genosida, 2. Pembunuhan sewenang-wenang atau di luar putusan pengadilan, 3. Penyiksaan, 4. Penghilangan orang secara paksa, 5. Perbudakan atau diskriminasi yang dilakukan secara sistematis. Kasus yang kedua adalah kasus pelanggaran hak asasi manusia yang bersifat biasa. Kasus ini meliputi 1. Pemukulan, 2. Penganiayaan, 3. Pencemaran nama baik, 4. Menghalangi orang untuk mengekspresikan pendapatnya, 5. Menghilangkan nyawa orang lain. Selain hak asasi, manusia juga mempunyai kewajiban dasar antara manusia yang satu dengan manusia yang lain. Di sini, sebelum masuk ke makna kewajiban hak asasi manusia, tolong perhatikan gambar yang saya punya di sini. Nah, kira-kira setelah kalian memperhatikan gambar yang saya punya, apa yang ada di pikiran kalian? Kemudian, kira-kira apakah kalian sudah pernah melaksanakan ini? Dari gambar yang saya punya, nanti kalian bisa mengetahui apa itu makna dari kewajiban asasi manusia. Secara sederhana, kewajiban dapat diartikan sebagai sesuatu yang harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Menurut ketentuan pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia menyatakan bahwa kewajiban dasar manusia adalah seperangkat kewajiban yang apabila tidak dilaksanakan, tidak memungkinkan terlaksananya dan tegaknya hak asasi manusia. Hak dan kewajiban asasi merupakan dua hal yang saling berkaitan. Keduanya memiliki hubungan kausalitas atau hubungan sebab akibat. Seseorang mendapatkan haknya dikarenakan dipenuhinya kewajiban yang dimiliki. Hak dan kewajiban juga tidak dapat dipisahkan, karena bagaimanapun dari kewajiban itulah muncul hak-hak dan sebaliknya. Apabila hak dan kewajiban tidak seimbang, maka akan terjadi kesenjangan sosial yang berkepanjangan. Seperti kasus warga negara yang memiliki hak dan kewajiban untuk mendapatkan penghidupan yang layak. Namun, pada kenyataannya, banyak warga negara yang belum merasakan kesejahteraan dalam menjalani kehidupannya. Hal ini disebabkan karena terjadinya ketidakseimbangan antara hak dan kewajiban. Dari ketentuan-ketentuan yang saya jelaskan tadi, dapat disimpulkan bahwasanya antara hak dan kewajiban itu harus seimbang. Nah, kalian sudah paham belum terkait materi yang saya jelaskan tadi? Semoga kalian paham ya mengenai materi yang saya jelaskan tadi. Sekian materi dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.